Aduh, kalian deg-degan gak sih? Kita mau interview nih. Banget. Aduh, kalau kamu gimana? Aduh, kalau aku sangat deg-degan. Aduh, gimana ya kalau gitu bisa gak bisa jawab gitu? Bisa pasti. Wait. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Iya, silakan duduk. Iya, terima kasih Pak. Dengan Mbak Sinta ya? Iya, Boleh dikenalin dulu diri? Iya boleh, nama saya Sinta, saya tinggal di Jalan Mawar di kompleks Bangkok. Nah di situ saya nomor rumahnya 28 dan saya lulusan dari SMA Negeri 22 Palembang. Oke. Kegiatan sebelum melamar pekerjaan ini apa nih kira-kira? Kegiatan sehari-hari? Iya, baik 1 bulan yang lalu saya kan dulunya bekerjanya di PT 11. Dulu saya tertarik untuk melamar di sini dan setelah itu saya resign. Selama 1 bulan itu saya kegiatannya seperti mengkontribusikan produk saya jualan sendiri nih. Saya juga buka online shop dan lain sebagainya, gitu Pak. Berarti sebelumnya itu pernah bekerja di PT ya? Iya betul. Kalau boleh tahu itu PT di bidang apa? Itu PT di bidang industri pangan Pak. Oh, industri pangan. Iya. Boleh diceritain kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki Pak? Oh baik Pak, dan kelebihan saya itu di bidang komunikasi, saya cukup mendapatkan predikat baik di bidang komunikasi dan pemasaran dalam PT tersebut. Saya juga dipromosikan dan naik jabatan tuh pernah Pak ya. Dan setelah itu kekurangan saya mungkin saya juga sangat kurang sekali untuk bekerja dalam kelompok dan lain sebagainya. Namun saya bisa membalancekan hal tersebut agar saya bisa berbaur dengan teman-teman satu kelompok gitu Pak. Oke, berarti kalau misalnya bergaul atau mungkin berteman dalam kelompok itu agak sulit ya? Iya, tapi saya bisa profesional untuk mengatasi hal tersebut Pak. Kalau misalnya salah satu kelompoknya itu kan ini kan kamu melamar dalam bentuk sales ya? Iya. Berarti sales itu kan otomatis dalam bentuk kelompok ya kan? Iya. Jadi gimana nih kalau misalnya ada mungkin salah satu kelompok kalian itu yang gak kamu suka gitu, gimana? Oh, itu bisa dibicarakan Pak. Semua intinya komunikasi. Jadi saya sudah bilang bahwasanya saya unggul di bidang komunikasi. Nah kita harus mengkomunikasikan hal tersebut bagaimana enaknya agar tidak ada cekcok di antara kami berdua gitu. Oke, berarti kamu mempunyai kelebihan di bidang komunikasi ya, berdasarkan pengalaman tadi. Iya betul. Kalau misalnya gini, pengalaman komunikasi itu kalau misalnya dalam menangani klien nih, kan dalam hal ini kamu lama sebagai sales. Kalau misalnya untuk menangani klien itu gimana menurut kamu? Iya, untuk menangani klien dalam hal apa dulu Pak? Misalnya kalau misalnya ada yang mau membeli produk kita gitu, ya, menurut kamu itu gimana? Berdasarkan pengalaman sebelumnya. Baik Pak, jadi saya harus mengedukasi orang tersebut dulu dan kita tanyakan dia tuh mau mencari apa dulu dalam skincare ini Pak ya. Konteksnya dalam skincare ini dia membutuhkan apa dulu nih gitu. Jadi saya akan memberikan sosialisasi ringan dan cukup mudah dipahami tentang produk-produk yang akan saya tawarkan kepada beliau gitu Pak. Oke, berarti bisa dikasih contoh nggak sih kalau kata kamu tadi kan kalau misalnya kamu itu punya kelebihan di bidang komunikasi ya, bisa diberikan contoh nggak sih situasi di mana kamu itu berhasil meyakinkan pelanggan untuk membeli produk atau mungkin di PT sebelumnya dari pengalaman sebelumnya? Nah ini berdasarkan pengalaman saya nih Pak. Misalkan nih nanti saya diterima dalam PT Bapak ini, bagaimana cara saya meyakinkan klien atau masyarakat yang ingin membeli produk Bapak? Yaitu tadi Pak, dengan cara saya mengedukasi, memberitahu contoh seperti Bu ini nih produk ini keunggulannya ini, manfaatnya ini, dan kira-kira beliau cocok nggak nih buat produk ini. Jadi saya akan memberikan penjelasan yang lebih paten gitu Pak, konkret, sehingga ibu tersebut tuh, oh iya aku tuh cocok sama produk ini gitu Pak. Oke. Kalau misalnya kamu udah diterima di pabrik saya nih ya, apa sih strategi kamu supaya komunikasi itu dapat membangun hubungan baik terhadap klien yang sudah bertahan lama gitu, klien lama di PT kami gitu? Oh begitu ya Pak. Nah berdasarkan pengalaman saya di pekerjaan saya sebelumnya dan juga keseharian saya yang sebagai online shop di bidang skincare nih Pak. Nah bagaimana sih cara mempertahankan klien lama itu dengan cara kita bisa nih menanyakan kabarnya untuk beberapa minggu sekali, dan jika nanti kita launching brand baru gitu atau skincare terbaru, kita akan memberitahu klien lama tersebut begitu Pak. Oke, berarti ada pengalaman ya nih. Iya betul.
Oke, kalau misalnya kan ini kan pabriknya itu dalam hal skincare ya, berarti ada up and down gitu. Iya. Jadi nggak berjalan mulus terus gitu ya. Gimana kalau mungkin seandainya kalau kamu udah diterima di sini, bagaimana kamu itu menangani situasi di mana pelanggan misalnya tidak puas terhadap produk yang kamu jual tadi, yang kamu promosikan? Oh begitu Pak, ini dalam konteksnya pelanggan yang baru ya Pak ya? Iya. Iya. Tapi dia itu udah nggak puas gitu kalau misalnya dari produk tersebut. Iya, jadi kita bisa memberikan tadi Pak penjelasan singkat lagi. Mungkin ya pelanggan tersebut salah dalam memilih produk untuk kulitnya. Jadi kita akan merekomendasikan produk yang lebih baik untuk kulitnya. Mungkin dia juga salah nih milih kombinasi untuk kulitnya tuh skincare yang mana gitu. Dia bisa jadi nih salah milih skincare gitu Pak. Kayak berarti kalau misalnya seperti yang Anda bilang tadi kan, kalau misalnya di sini salahnya di pelanggan ya. Tapi gimana kalau misalnya kamu yang udah mempromosikan produk tersebut, tetapi masih salah terhadap kulit si pelanggan, itu gimana mengatasi situasi tersebut? Oh begitu ya Pak. Jadi sebelum kita terjadi nih konflik tersebut antara kesalahan memberikan rekomendasi produk, kita bisa meminimalisir tuh Pak. Karena kita kan di sini pabriknya besar, PT-nya besar. Tentu saja ada yang lebih seperti lebih detail gitu Pak, cara menjelaskannya, terus tahapannya itu tuh juga lebih matang gitu lagi Pak. Jadi kita meminimalisir untuk terjadinya hal tersebut. Nah, bila mana hal tersebut tetap terjadi, tentu saja saya akan meminta maaf pertama kepada klien dan akan memberikan produk yang lebih cocok sebelumnya kepada dia. Dan setelah itu saya akan mungkin bisa mengajukan surat kepada perusahaan atau bagaimana gitu Pak. Oke, berarti kalau misalnya dalam keadaan situasi itu kamu bisa ya Iya Pak. mengatasinya. Iya. Oke, berarti selanjutnya gimana sih kalau cara kamu tersendiri itu melakukan pendekatan dalam menyampaikan informasi produk secara efektif itu gimana? Iya Pak, jadi pendekatan produk secara efektif itu tuh kita nggak bisa ngomong panjang lebar, tapi nanti konsumen nggak ngerti nih. Jadi saya akan melakukan pendekatan yang efektif, penjelasan singkat, padat, namun jelas Pak. Nah dari sini kita bisa seperti promosikan lewat sosial media nih, namun pakai template-template yang mudah dipahami gitu Pak. Dan di sini akan menjelaskan juga kelebihan dan kekurangan produk tersebut dan bagaimana sih untuk mengatasi kulit-kulit yang klien kita punya begitu Pak. Oke, berarti kalau misalnya nih ya, ada satu klien nih dan dia udah mengalami kerusakan di bagian kulit. Iya. Menurut kamu pribadi itu gimana mau mengatasinya? Atau sesuai dengan gimana? Iya, jadi kan di bidang PT Bapak ini tidak ada treatment tentang kulit, namun ada skincarean aja ya Pak. Nah, jadi kita bisa merekomendasikan untuk treatment kulit terlebih dahulu nih di dokter kulit, bagaimana baiknya seperti itu Pak. Setelah itu dia sembuh, kita bisa menerima surat dari dokter tersebut nih, kulitnya nih kenapa gitu Pak. Baru kita bisa merekomendasikan produk yang cocok untuk kulitnya gitu Pak. Sebenarnya yang Anda bilang tadi, Anda itu berpengalaman di bidang industri ya. Bagaimana sih pengalaman Anda dalam industri pemasaran dan bagaimana Anda dapat berkontribusi dalam hal itu? Baik Pak. Nah di sini kita bisa mengandalkan seperti kemampuan komunikasi kita nih Pak dalam hal ini, bagaimana kita menjelaskan produk tadi. Tadi kan ini dalam konteks pemasaran ya Pak. Nah bagaimana kita menjelaskan produk tadi agar masyarakat itu mudah untuk memahami produk itu bagaimana. Setelah itu saya akan menganalisis sektor pemasaran nih Pak, seperti di sosial media gitu Pak. Nah tadi kan seperti yang sudah saya bilang, saya akan menganukan komunikasi saya nih, seperti bagaimana saya memperkenalkan produk ini dan bagaimana pelanggan itu tuh agar mengerti plus minus dari produk yang saya tawarkan itu bagaimana. Setelah itu saya akan menganalisis sektor pemasarannya nih Pak bagaimana, dan saya akan mencoba untuk mengadaptasi pemasaran tersebut agar klien kita tuh tertarik gitu Pak. Nah setelah itu saya akan berkomitmen untuk menerapkan strategi tersebut agar bisa menghasilkan hasil yang positif seperti itu Pak. Oke, nah kan kamu udah berpengalamannya di bidang industri. Mungkin saya pengen tahu nih, strategi pemasaran yang pernah kamu terapin waktu itu gimana? Dia menghasilkan positif atau enggak? Oh baik Pak. Nah kebetulan waktu itu saya menghasilkan poin yang positif nih Pak. Bagaimana sih strateginya? Tadi Pak,
kita memahami bagaimana sih pemasaran ini seperti sekarang. Ini kan era digital nih Pak. Kita memahami sosial media dan kita memanfaatkan hal tersebut. Kita mulai memposting nih. Pastikan kita mempunyai seperti sosial media tersendiri nih Pak. Kita bisa memposting nih keunggulan dari produk kita dan mensosialisasikan terhadap klien-klien dan calon klien kita nih bagaimana produk ini. Setelah itu saya akan mencoba menganalisa bagaimana nih agar strategi ini tetap ajak gitu Pak untuk pemasaran kita selanjutnya, seperti itu Pak. Oke. Gimana ya, dari tadi kan sudah kita bahas ya, kalau misalnya ini juga pabrik ya, pasti ada pasut durian, pasut durian. Gimana kalau misalnya kalau kamu sudah diterima di pabrik ini, kalau misalnya target penjualan kamu itu tidak tercapai, dan apa langkah-langkah yang akan kamu ambil untuk mengatasi? Iya baik Pak. Jadi sebelum kita melakukan pemasaran itu tentu saja kita melakukan analisis. Nah, bila mana analisis yang kita lakukan itu ternyata mendapat hasil yang negatif ini tidak sesuai dengan target. Nah, berarti saya harus melakukan analisis kembali terhadap kinerja-kinerja tersebut. Setelah saya selesai menganalisis, saya akan mengkontribusikan terhadap unit kelompok kami, begitu Pak, dan akan membicarakan hal ini bagaimana baiknya. Dan setelah kita menemukan jalan keluarnya, kita akan menerapkan strategi baru tersebut agar kita bisa menaikkan penjualan tersebut Pak, dan akan menghasilkan hasil yang lebih positif. Dan di sini juga kegagalan itu kan dari proses kita belajar gitu Pak. Jadi insya Allah tidak akan mengulangi hal tersebut, dan kegagalan itu akan menjadikan pelajaran yang sangat berarti untuk kedepannya gitu Pak. Nah, dari analisis tadi, apa yang akan Anda lakukan kalau misalnya pendekatan dalam mengidentifikasi dan menarget pasar sasaran? Jadi, gimana cara Anda itu untuk menargetkan kalau misalnya subjeknya ini orang gitu? Gimana itu cara? Boleh diulangi Pak? Bagaimana pendekatan Anda dalam mengidentifikasi dan menargetkan pasar sasaran? Oh, Untuk iya. mempromosikan produk kita. Iya, untuk menargetkan pasar sasaran Iya. ya Pak. Jadi kita itu tadi Pak, kita mulai menganalisis dari pasar tadi seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya, kita harus mengetahui dulu nih, kita mau memasarkan produk ini di bidang mana. Jika mana ini sosial media, tentu saja ini taraf usulnya itu berbeda-beda begitu ya Pak ya. Jadi kita harus tahu dulu sektor pemasaran ini bagaimana. Setelah kita tahu, baru kita nih melakukan sosialisasi yang besar-besar gitu tersebut. Oke, sekarang kan zaman modern ya, dan di mana itu setiap zaman itu pasti mengalami perkembangan. Betul. Nah, bagaimana cara Anda untuk memperbarui produk sesuai dengan tren sekarang? Gimana caranya? Iya. Dan mempromosikannya itu gimana? Iya, betul. Baik Pak, nah tadi kan Bapak menyebutkan tren nih. Tentu saja yang namanya tren setiap tahunnya itu akan terus bergulir dan berganti gitu Pak. Jadi kita tuh harus fokus bagaimana sih kita menangani tren tersebut, dan kita tuh harus update tentang tren-tren di sosial media nih. Nggak cuma di sosial media, tapi di dunia ini gimana sih Pak, kayak skincare ini lagi booming gitu. Jadi kita tuh harus kita update terhadap informasi-informasi tersebut agar kita pun dapat melakukan pembaruan produk seperti mulai dari wadahnya nih Pak, packagingnya, terus formula-formulanya gitu Pak. Jadi kita harus memahami itu tersebut gitu. Dan bagaimana cara Anda mempromosikannya? Gimana? Oh iya Pak, promosikannya tadi kan kita sudah ada di bidang sosial media tadi. Karena sosial media ini sekarang, anak kecil aja tuh udah punya akun gitu Pak ya. Jadi itu menjadi pasar yang sangat-sangat mudah dan mudah dijangkau oleh beberapa umur gitu Pak ya. Jadi kita bisa melakukan pemasaran di situ dengan cara tadi outlet seperti mempromosikan produk kita, kelebihannya apa, dan bagaimana cara memakainya untuk kulit yang bagaimana. Jadi kita memberikan informasi-informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu Pak. Seperti yang Anda bilang tadi ya, sebelumnya itu pernah bekerja di bidang industri ya. Nah, alasan Anda itu kenapa melamar pekerjaan di bidang skincare, padahal Anda sebelumnya itu di bidang industri, itu gimana? Nah, jadi begini Pak, karena setiap perusahaan itu kan mempunyai visi misi. Nah, kebetulan sekali perusahaan Bapak itu visi misinya sangat cocok dengan saya gitu Pak. Dan saya percaya bahwasanya jika saya bergabung dalam perusahaan Bapak itu dapat meningkatkan dan mengembangkan diri saya dalam bidang ini gitu Pak. Saya yakin bahwasanya perusahaan Bapak itu bisa untuk menjadikan katakanlah seperti penopang untuk saya untuk berkembang ke depannya Pak, begitu. Oke, kamu ketahui tentang produk skincare itu apa? Iya, yang saya ketahui tentang produk skincare.
Jadi gini Pak, produk skincare itu kan sudah dari bahannya ya ini skincare gitu. Berarti untuk memperbaiki seperti dalam perlindungan, terus anti aging atau anti penuaan, setelah itu ada pembersih dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi untuk seperti skincare ini ya perawatan kulit begitu Pak. Oke, menurut kamu kan dalam hal ini pabrik saya ini di dalam skincare kan? Apa yang membedakan produk saya ini dibandingkan dengan skincare yang lainnya? Iya, jadi produk Bapak ini nih sangat unik begitu Pak. Nah, dari inovasi terbarunya dalam teknologi perawatan kulit ini nih sangat terbaru dan bahan-bahannya itu tuh juga terbukti efektif begitu Pak. Dan formulanya tuh dikemas sangat-sangat baik dan sangat ramah untuk kulit-kulit di Indonesia nih Pak. Gitu. Oke, kan seperti yang Anda bilang tadi ya, kalau misalnya keseharian juga pernah online shop ya, online shop di bidang apa? Skincare. Skincare. Alasannya itu kenapa? Ya karena saya cukup tertarik di bidang skincare. Kebetulan kan saya juga cewek ya Pak ya, dan saya sangat membutuhkan skincare nih untuk ya kalau kata orang itu glow up gitu Pak. Dan saya tuh sangat tertarik di bidang skincare dan mempelajari, kebetulan juga saya dulu tuh sangat tertarik banget untuk melanjutkan jenjang perkuliahan di bidang farmasi gitu. Namun kebetulan belum sempat gitu ya Pak. Jadi saya sangat tertarik dalam dunia skincare, jadi saya lanjutkan di dunia pekerjaan gitu. Oke, dari online shop itu berarti menjual skincare ya, Iya. beberapa produk skincare. Iya. Itu kamu pakai dulu baru dijual atau gimana? Oh jelas Pak, jadi kita tuh harus memberikan testing nih kepada calon klien kita agar mereka percaya bahwasannya produk yang saya jual nih benar-benar worth it gitu Pak buat dibeli gitu. Oh, berarti dicoba dulu. Iya betul. Ah. Jika misalkan itu skincare nggak baik di kulit kita ya saya tidak akan menjual itu. Gitu. Oh, oke. Kamu ini kan sebagai sosok perempuan ya. Iya. Apa sih makna skincare bagi kamu? Oh skincare itu tuh seperti sumber kehidupan gitu Pak ya. Karena tuh ada yang pernah bilang bahwasanya gini, wajah itu adalah inovasi termahal buat kamu gitu. Jadi kayak beauty privilege gitu Pak. Jadi kalau misalkan kita cantik itu katanya mudah untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah nggak hanya cantik nih, kalau cantik tapi kulitnya misalkan nggak sehat itu kan juga sangat bermasalah gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita sudah skincare dengan baik, kulit kita sehat dan kita menjadi wanita yang kita pengenin gitu Pak. Saya pengen jadi wanita yang begini, kulit saya harus sehat dan lain sebagainya. Jadi skincare itu adalah sumber kehidupan, makna buat saya sendiri gitu Pak. Bagaimana sih cara kamu dalam memilih skincare yang sangat cocok dengan kulit kamu, sesuai dengan kulit kamu itu gimana? Iya, jadi di bagian kulit-kulit kita itu kan ada yang namanya kulit yang sangat sensitif. Kita bisa mengetes di situ tuh Pak, seperti di sini atau di bagian leher gitu. Dan sebelum kita membeli skincare kan pasti dari produk-produknya itu menawarkan kayak kita bisa cek kulit dulu nih Mbak, kira-kira masuk ke golongan mana begitu. Jadi kita harus tahu kulit kita ini tipe apa dulu nih sebelum membeli skincare gitu Pak. Lalu menurut kamu ya, apa yang membedakan skincare di pabrik kami ini dengan skincare yang lain? Oh iya, seperti yang saya bilang tadi nih Pak, produk Bapak tuh unik karena menggabungkan teknologi yang terbarukan dan bahan-bahan itu juga ramah terhadap kulit-kulit di Indonesia. Dan formulanya itu tuh dirancang dengan sedemikian rupa agar cocok dengan kulit-kulit orang Indonesia yang kebanyakan ini kulitnya sensitif gitu Pak. Dan bahan-bahan yang Bapak pakai ini juga alami gitu kan, seperti yang sudah Bapak jelaskan di moto perusahaan Bapak ini Iya. gitu. Oke, selanjutnya bisa nggak kamu ceritain tentang pengalaman kamu dalam menangani negosiasi? Karena dalam hal ini kan kamu kan kalau misalnya diterima sebagai sales, kamu pasti otomatis akan melakukan negosiasi ke pelanggan. Gimana sih? Apakah ada pengalaman di situ? Baik Pak, tentu saja saya punya pengalaman ya Pak ya. Mana saya kan belum pernah berdagang. Yang namanya negosiasi itu pasti ada yang terjadi tuh, yang namanya orang kan pasti nego yang lebih rendah gitu. Sedangkan saya mematok harga tuh segini, ditawar sama dia. Nah jadi saya akan melakukan dilihat dulu nih kira-kira negosiasi dia yang mereka tawarkan itu tuh cukup jauh nggak nih dari target saya ini, dari produk ini gitu. Kalau misalkan ternyata cukup jauh akan saya tarik ke jalan tengahnya gitu Pak. Kalau misalkan nggak terlalu jauh seperti turun omset 50% dari seharusnya itu ya nggak apa-apa gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya kamu menangani situasi ya, kalau misalnya si pelanggan ini tidak menerima negosiasi dari kamu?
itu gimana? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi Pak, saya akan mengambil jalan tengah agar sama-sama enak gitu Pak. Yang saya enak dan mereka juga enak belinya dan tetap beli gitu Pak. Oke. Selanjutnya, apakah kamu mempunyai ide atau strategi kreatif nih untuk mengembangkan bisnis di pasar skincare? Mungkin sekarang kan di kita marketing ya bisa dikatakan gitu. Dan kita memanfaatkan platform sosial media. Itu gimana mengenai ide kamu? Iya, idenya tentu saja membuat reels kalau di IG ini yang biar menarik pelanggan gitu Pak. Kalau sekarang di era modern ada yang namanya TikTok, kita membuat TikTok yang seru tentang skincare atau kita bisa membagikan seperti ini skincare buat ini skincare untuk itu. Jadi untuk informasi calon klien kita gitu Pak, agar tertarik terhadap skincare yang kita produksi gitu Pak. Oke. Sekarang ini kan digital marketing ya, Iya. namanya kayak apa zaman Iya. zaman modern sekarang. Dan sekarang itu banyak platform misalnya kayak e-commerce, misal Shopee atau mungkin platform yang lainnya. Iya. Itu gimana menurut kamu cara kamu memanfaatkan platform itu untuk memberikan ide kamu terhadap pemasaran produk dari kami? Iya, tentu saja kalau e-commerce itu kita bisa membuat akun kan ya di e-commerce itu Pak. Seperti misalkan skincare bla 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 official gitu untuk mendaftarkan produk kita ke Shopee agar dapat centang biru Pak gitu. Jadi di situ kita bisa mempromosikan produk-produk skincare kita. Setelah itu kita bisa live streaming nih untuk melonjakkan penjualan kita gitu. Mana kan sekarang kan kalau misalkan udah jam 8 itu kan udah 50% diskon gitu ya Pak ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu, kita live streaming dari jam 8 sampai jam 10 malam untuk meningkatkan penjualan begitu Pak. Menurut kamu pribadi ya, dari e-commerce tadi, apakah mempunyai plus minusnya dari e-commerce tadi terhadap pemasaran produk? Oh jelas Pak, mempunyai plus minusnya. Contohnya misalkan ada fitur COD nih Pak. Iya. Kalau misalkan ini kan udah banyak ya Pak ya, kayak orang yang paketnya udah diantar malah di return gitu. Iya. Mau beli yang katanya aku nggak pesen Pak, padahal udah dibuka nih. Dan masih banyak lagi itu negatifnya. Tapi kalau dalam sektor positifnya itu tuh ya itu tadi bisa, kalau misalkan kita berhasil dalam proses marketingnya itu, kita akan melonjak nih kalau pemesanannya itu Pak gitu. Oke, terakhir nih, kalau misalnya kamu diterima di PT saya, apa kontribusi yang akan kamu berikan kepada PT saya? Nah, iya. Jadi gini Pak, kontribusi yang bisa saya berikan itu kalau misalkan ditaruhkan dari 10 sampai 100%, saya akan memberikan kontribusi 80% untuk perusahaan Bapak, baik dalam bidang pekerjaan dan lain sebagainya. Saya akan mulai memfokuskan saya terhadap perusahaan Bapak ini. Karena apa? Tadi seperti saya bilang tadi, bahwasanya saya yakin bahwasanya dengan bergabung dengan perusahaan Bapak ini bisa membuat saya lebih berkembang dan lebih maju gitu Pak. Mana lagi tadi kan visi dan misi perusahaan Bapak ini sama dengan saya. Jadi saya akan meluangkan waktu saya 80% untuk perusahaan Bapak. Oke, terima kasih untuk Mbak Sinta Sama-sama. atas sesi wawancara pada kali ini ya. Iya. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan Iya, dan Pak. sesuai dengan keinginan. Iya. Sampai jumpa lagi ya. Boleh disilakan untuk keluar. Iya, terima kasih Iya, Pak. oke. Permisi Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah selesai. Mbak, tadi kamu gimana wawancaranya? Aduh, aku pusing banget sih. Mana tadi aku kan emang pusing. Dan tadi wawancara ruangannya dingin banget. Jadi aduh, gak tahu deh. Menurutku gimana tadi? Oh, menurutku tadi harusnya ganteng banget. Iya, kayaknya lucu banget gak sih waktu ngomong. Menurutku gimana tadi HRD-nya? Ya, akhirnya seperti